dikasihi, ayat yang ke-48 ini jarang sekali dihotbahkan di peristiwa Natal. Dan kita sebagai orang percaya harus tahu firman Tuhan ini, bahwa Yesus dari bayi dicatat di dalam Alkitab. Selanjutnya dari bayi Yesus berumur, ternyata Bapak Ketua Pembapa memperhatikan perikop Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Jadi cerita ini, Yusuf dan Maria sementara berjalan-jalan dan mereka kecolongan. Mereka cari-cari, di mana Yesus? Di mana dia? Dia sudah melepaskan diri dari tangan dari mamanya Maria. Mereka cari di mana-mana. Dulu belum ada telepon. Amin. Belum ada. Jadi mereka cari berjalan kaki, cari di mana-mana. Dan panjang lebar dari ayat ini saya ambil 2 ayat saja. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau." Saudara, ayat ini berbalik. Tuhan mau mencari kita, mencari manusia. Amin. Amin. Yesus dia lahir dari surga, dia tinggalkan. Sekarang ini orang negara Cina mau membuat matahari sendiri dengan biaya berapa triliun untuk membuat matahari menyamai matahari yang dibuat oleh Tuhan. Tetapi kelahiran Yesus, kenapa harus lahir di kandang yang hina? Kenapa? Karena manusia cenderung mau ciplak. Ya, mau ciplak, mereka mau coba sama pemimpin-pemimpin dunia. Mereka dari manusia, mereka buat sekarang robot. Ya, robot harga 150 juta, robot yang sebisa bercinta dengan robot. Ya, di sini sudah ada jomblo-jomblo ya. Ya. Jadi yang jomblo-jomblo katanya sekarang sebisa bercinta dengan robot. Ya. Tapi harganya 150 juta. Saudara bisa bayangkan robot yang canggih harganya 150 juta. Saudara bisa bayangkan Tuhan menciptakan kita ini gratis. Amin. Gratis. Tuhan menciptakan manusia ini gratis. Tuhan tidak minta bayaran apa-apa. Yang Tuhan minta, persembahkanlah tubuhmu. Beribadah seperti ini yang Tuhan minta. Dan kalau kita lihat pemimpin-pemimpin negara kita, presiden, mana ada mereka dari Istana Bogor, mereka datang di rumah yang paling sederhana. Tidak ada. Yesus yang kita sembah, dia rela dari surga, dia rela turun ke bumi. Tidak tanggung-tanggung. Yesus ada di dunia selama berapa tahun? Saya banyak kali khotbahkan ini. Ada yang bisa jawab? 33,5 tahun. Kikis setengah tahun. Iya. Bapak Jerry boleh dibilang dapat nilai 9. Karena di antara jemaat yang hafal firman Tuhan adalah Bapak Jerry.
Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan rela lahir di dunia ini 33,5 tahun. Presiden, biarpun Jokowi yang dibilang paling merakyat, mana ada dia bisa datang di hotel yang paling apa ini? Murah. Tidak ada. Amin. Harus ada pas pampres, harus hotel yang mewah karena standar keamanan presiden. Tetapi Yesus buang standar keamanan raja di atas segala raja. Dia rela turun ke dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Saudara, ayat yang ke-49, jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumahku, di dalam gereja? Hari-hari ini ada banyak orang yang tidak mau ke gereja. Dan salah satu persyaratan mutlak masuk di surga adalah rajin ke gereja. Ibu Polakan dan Bapak Jerry menjawab dengan baik. Saudara, di hari-hari ini bahwa Alkitab mencatat aku harus berada di gereja. Yang suka ke gereja, Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat yang luar biasa. Saudara, jangan anggap enteng tahun 2024. Satu tahun yang paling istimewa di bulan Desember ini, berita-berita robot, berita oplas, banyak artis-artis oplas karena hidungnya tidak terlalu mancung, dikasih mancung supaya lebih cantik. Dan saudara, ini bukanlah berita biasa, bukanlah berita yang ini terjadi biasa. Manusia mau merubah takdir ciptaan Tuhan. Manusia mau merubah, menggantikan peran manusia yang harusnya berhubungan seks laki-laki dengan manusia perempuan. Tetapi sekarang 3 negara hebat, Jepang, Amerika, dan Cina berlomba-lomba. Elon Musk, salah satu orang terkaya, dia membuat robot-robot yang pirang-pirang seperti bule-bule. Kalau Jepang dan Cina, rambut hitam mirip orang Indonesia. Tetapi kenapa Jepang salah satu yang gencar membuat robot? Ternyata Jepang negara tertinggi perceraian. 53% orang Jepang bercerai. Saudara, ini bukan hal yang main-main, bukan hal yang kita perlu beribadah. Nanti kalau Tuhan semua kiamat, nanti sebanyak tanda-tanda zaman, baru saya mencari Tuhan. Saudara yang punya pandangan seperti itu, hati-hati. Nanti terjadi gempa bumi, terjadi kelaparan besar-besaran. Pengamat-pengamat dunia, mereka berkata tahun 2025 sangat berat. Terjadi PHK besar-besaran. Di tahun-tahun ini Amazon, salah satu perusahaan terbesar di Amerika, sudah banyak PHK dan sudah menggantikan robot. Jadi robot lebih efektif, robot tidak protes, robot tidak demo. Robot bisa bekerja 1 kali 24 jam. Nah saudara jemaat Pondok Daud, kalau kita tidak mempersiapkan diri beribadah, jangan sampai kita yang tertinggal.
Jangan sampai ada banyak jemaat yang masuk ke dalam api neraka. Tetapi tugas kami, mari khotbah saya tadi sebelum jemaat datang, kita menjadi pendaftar pertama, panitia yang mempersiapkan orang dari api neraka, mereka pindah ke surga. Banyak ini seorang sementara antri. Saudara bisa bayangkan 53% orang Jepang hidup dalam perceraian. Tinggi sekali. Tinggi sekali. Dan itu tanda-tanda akhir zaman sudah mulai ada di depan mata. Gerbang akhir zaman sudah ada di depan mata. Kalau kita hanya suam-suam kuku, ibadah tidak, jangan sampai terjadi kiamat, dua kiamat yang akan terjadi. Kiamat pertama universal, yaitu seluruh dunia, dan kiamat paling berbahaya, yaitu kiamat pribadi. Tiba-tiba kita mati, itu adalah yang paling berbahaya. Dan kalau kita mati dalam posisi pamalas, orang Papua bilang, pamalas masuk gereja, kami gembala tidak bisa menjamin lagi. Yesus dia memberikan teladan. Di umur 12 tahun, Yesus adalah raja. Dia tidak berdosa, tetapi dia mengambil teladan. Tidakkah kamu tahu, aku harus berada di gereja. Amin. Yang mau lihat keberhasilan tahun 2025, rajin beribadah. Saudara biar membanting tulang, 1 kali 24 jam saudara bekerja, tidak akan berhasil. Apatah lagi di mana kitab Wahyu, semua orang akan membeli dan memakai tanda. Di bulan Desember ini ada satu lagi berita yang menggemparkan, dulu chip harus dipotong, dibelah di tangan, operasi kecil. Tapi chip sekarang tinggal ditempel, langsung ditarik, sudah chip itu sudah menyatu. Chip yang tercanggih sekarang ditempel di tangan manusia. Kami kemarin menjemput mama kami di bandara, biasanya tinis tombol, sekarang tinggal pakai kartu. Wah, 50.000 harus keluar uang. Tinggal pakai kartu, semua akan mengarah ke situ. Karena chip WHO, World Health International Organization, WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, mengatakan bahwa kalau pakai chip, orang gampang deteksi kesehatannya. Jadi organisasi kesehatan dunia memberikan rekomendasi bahwa memakai chip, orang gampang, kalau Bapak Jerry ada gula, langsung dapat tahu. Nggak perlu check up, nggak perlu bayar mahal. Nah kalau kita tidak mau beribadah, Lukas 2 ayat yang ke-10, hari ini adalah hari yang istimewa. Lukas 2 ayat yang ke-10, gembala-gembala. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus di kota Daud. Kesukaan besar. Amin. Amin. Dan saya percaya tergantung dari respon kita. Sebab ada dua model. Model yang pertama, Yusuf dan Maria, mereka menyambut berita Natal. Gembala-gembala, mereka menyambut berita Natal. Tetapi ada satu yang menyambut negatif, yaitu bernama Raja Herodes. Dia berkata kepada orang Majus, coba kamu cari tahu di mana Yesus akan lahir. Aku akan datang menyembah dia. Padahal dia sudah rasa tersaingi. Dan dia mau membunuh ketiga orang Majus. Sehingga Roh Kudus berkata, mereka ikut jalan lain. Dan Herodes tidak dapat membunuh.
Dan tunggu beberapa bulan kemudian semua bayi-bayi 2 tahun ke bawah dibunuh oleh Raja Herodes. Saudara, jangan sampai kita menjadi Herodes di akhir zaman ini, yang tidak mau respon firman, yang tidak suka beribadah. Tetapi kita adalah orang-orang yang mewarisi kerajaan sorga. Saya selalu katakan Nikita Mirzani, dia berkata, oh saya tidak takut neraka, saya siap masuk neraka. Rumahmu Nikita Mirzani, kamu masih pakai AC, berarti kamu masih takut masuk neraka. Beberapa artis yang kontroversi, oh siap masuk neraka, tanganmu kena korek api, sudah berteriak, berarti kamu masih takut masuk neraka. Tetapi kita adalah jemaat menjadi panitia menyambut kedatangan Tuhan. Kita doakan artis-artis supaya diselamatkan Tuhan. Amin. Kita menjadi panitia, kita menjadi pendaftar pertama. Filipi berkata, semua lidah akan mengaku, semua lutut akan mengaku, Yesus adalah juru selamat umat manusia. Dan saya mau berterima kasih dalam Natal ini, baik Ibu Cindy yang sudah membuat kami channel YouTube, dan banyak firman sudah memberkati, dan puji Tuhan hari ini sudah 1.600 lebih yang subscribe. Dan puji Tuhan, ada pendeta-pendeta yang terkenal yang kami lihat, mereka baru ada yang 18, ada yang baru 100 lebih, akhirnya mereka berhenti. Tapi puji Tuhan, dalam waktu tanggal 22, kami baru 2 bulan lebih, 22, Ibu Cindy bikin tanggal 20 Oktober, dan hari ini 2 bulan 3 hari. Dan saya selalu berkata dalam khotbah saya, saudara yang like, saudara yang share, membagikan, berkomentar, kami boleh berikan nilai 7. Tetapi saudara yang nonton habis dan mempraktikkan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan nilai 10. Kenapa? Lewat firman Tuhan yang kami sampaikan di channel YouTube, banyak orang dari Sabang sampai Merauke melihat kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi panitia, dan gereja Pondok Daud sudah ada 7 gereja yang kita siapkan. Tuhan mau kita ada pikiran supaya banyak orang diselamatkan. Kalau yang kita pikirkan hanya mini-mini keuangan kita, Tuhan tidak mau percayakan berkat yang besar. Kenapa? Kalau Tuhan mau percayakan berkat yang besar, pasti dia pakai untuk pribadi. Tapi kalau yang ada di pikiran kita, yang ada di hati kita, kita mau menjadi panitia kedatangan Tuhan. Panitia kedatangan Tuhan itu apa? Banyak orang yang diselamatkan. Semua lidah mengaku. Puji Tuhan, yang kami layani sudah ada dari Hindu, Buddha, Muslim yang kami layani 1.600 lebih dalam jangka waktu 2 bulan. Kami sementara mengembalakan 1.600 lebih, dan saya percaya jemaat Pondok Daud yang sudah terlibat, yang sudah membagikan, yang sudah subscribe, itu menopang pekerjaan Tuhan, akan membawa jiwa diselamatkan. Dan saya percaya di antara 1.600 mungkin di situ ada kiai haji, ada ulama yang sementara mengikuti firman Tuhan yang kami sampaikan. Karena di hari-hari ini di Pakistan Tuhan sudah jamah, di Irak, negara-negara kaya, orang kaya itu sulit diinjili. Amin. Orang kaya itu sulit diinjili. Irak salah satu negara-negara kaya, Pakistan, Yaman, dan mereka sudah mengenal Tuhan. Saudara, saya percaya lawatan akan terjadi di Indonesia. Amin. Kalau boleh jadwal dari Timur Tengah, di Arab sana, sementara Allah bekerja, terjadi kegerakan besar, baptisan massal besar-besaran. Dan ayat yang terakhir, kitab Wahyu. Saya yakin dan saya percaya kita semua yang mendukung pekerjaan Tuhan adalah panitia. Dan mari kita yang banyak alfa di tahun 2024 kita benahi. Mama kami seorang guru di SD,
Saya kelas 4 SD tidak tahu membaca. Jadi guru kasih turun di kelas 2. Saya kelas 4 SD tidak tahu membaca. Jadi guru kasih turun di kelas 2 supaya saya benahi cara membaca saya supaya saya bisa naik di kelas 5. Jadi dari kelas 4 dibuang dulu ke kelas 2. Begitu juga dengan kita. Kalau kita tahun 2024 ini malas masuk gereja, jangan mimpi kita akan mendapat berkat besar di tahun 2025. Walaupun kita banting tulang, kerja dari jam 8 malam sampai jam 12 malam, tidak mungkin Allah memberkati kita. Tetapi yang perlu kita benahi ibadah kita. Saudara, robot cepat atau lambat dia akan masuk ke Indonesia. Dan jangan sampai robot ini yang jadi antikris. Robot ini yang jadi pasukan antikris. Karena di sistemnya diatur dari luar negeri, negara-negara yang pintar. Jadi kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan, tidak mau cari gereja, hati-hati. Yang penting bagi kami firman Tuhan sudah disampaikan. Kalau ada jemaat yang tidak mau dengar, gembala tidak paksa. Dan saya selalu berkata di dalam channel YouTube kami, sorry Gembala Pendeta Fani tidak pernah paksa. Tetapi Pendeta Fani, Pendeta Christine wajib menyampaikan firman Tuhan. Kalau saudara mau kenal Yesus, saudara percaya Yesus, saudara akan diselamatkan. Tetapi kalau engkau tidak mau datang kepada Yesus, api neraka siap untuk menghukum. Karena Yesus bukan lagi datang seperti bayi, tetapi Yesus datang sebagai Raja dan sebagai hakim. Dan disinilah penghakiman akan dimulai. Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-12, ayat yang terakhir. Ya, yang mau jalan-jalan, ya Om Ferry tersenyum. Ya, mungkin Om Ferry mau jalan-jalan kah? Ya. Sama dengan kami juga mau jalan-jalan. Ya, Wahyu pasal 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku datang segera. Wahyu pasal 22 ayat 12, Yesus akan datang segera. Amin. Di Natal tahun 2023 tidak ada berita robot-robot, tidak ada. Di Natal tahun 2022 apalagi, tapi baru di Natal 2024, saudara yang biasa lihat media sosial, hampir setiap hari ada berita robot. Robot dari Cina, robot dari Amerika, dari Jepang. Dan kalau saudara anggap ini biasa-biasa, saudara tidak akan terangkat. Di hari pengangkatan, suami saya tidak terangkat. Kenapa? Tidak mau beribadah. Istri saya tidak terangkat karena istri saya malas beribadah. Sekali lagi ayat yang terakhir, sesungguhnya, Wahyu pasal 22, aku datang segera, aku membawa upahku, membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Perbuatan apa? Perbuatan dosa, perbuatan rajin ibadah. Dan mari di akhir tahun ini kita sapu bersih jadwal-jadwal ibadah, baik tanggal 26, baik tanggal 29, ibadah raya terakhir tanggal 29, ibadah kunci tahun tanggal 31. Mari kita jangan lewatkan berkat-berkat yang spesial. Karena orang Kristen bukan hanya merayakan 25 Desember, tetapi kita mensyukuri anugerah kita ada di penghujung tahun. Saya awali khotbah saya, kita semua masih merindukan Bapak Evan, masih merindukan Bapak David, tetapi itulah kedaulatan Tuhan. Kita tidak bisa tahan kuasa Tuhan. Kita masih rindu bersama-sama. Kalau boleh jemaat Pondok Daud, tidak ada yang meninggal. Tetapi kiamat yang harus kita jaga, yaitu kiamat secara pribadi. Jangan sampai Tuhan panggil kita
kita masih pemalas masuk gereja. Tidak ada lagi pertolongan. Saudara-saudara lihat di sopir-sopir, mereka pakai pele-pele, dos, pakai handuk. Nah, Pak Marcel tahu itu. Ini panas Papua, apalagi panas neraka. Pak Poloakan sopir angkot dulu jadi tahu. Sopir 40 tahun jadi sopir, mereka masih takut kena panas, apalagi panas api neraka. Kita bangkit berdiri semua. Mari kita menjadi panitia kedatangan Tuhan.